Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas 1C. Kali ini kami akan menjelaskan tentang turunan teorema nilai rata-rata. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Sofwatun Nida, Nurul Aisyah, Putri Ariyanti, Siti Rohmah, Ziana Alfia Jahra, Revalina Stefani, Hitana Ripa Pranaja, Bayu Pratomo. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan mengenal dasar teorema rata-rata. Di sini definisinya yaitu jika fungsi fx kontinu pada interval tertutup a dan b dan memiliki turunan atau bisa diturunkan di interval terbuka a dan b, maka ada setidaknya satu titik di AB sehingga gradien garis singgung disejajar dengan gradien tali busur dengan menghubungkan titik A dan titik B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziana Alfia Jahra. Saya di sini akan membahas tentang teorema A atau yang biasa dikenal sebagai teorema nilai rata-rata untuk turunan. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembuktiannya aja. Jadi pembuktiannya di sini itu bersandar pada analisis seksama, yaitu ada pada fungsi gambar 3 yaitu Sx sama dengan fx min gx. Nah, di sini y sama dengan gx adalah persamaan garis yang melalui titik A, FA dan B, FB. Karena garis ini mempunyai kemiringan FB min FA per B min A dan melalui titik A, FA, bentuk titik kemiringan persamaannya adalah Gx min FA sama dengan FB min FA per B min A dikali X min A. Kemudian menghasilkan rumus untuk Sx, yaitu Sx sama dengan Fx min Fa dikurang FB min Fa per B min A dikali X min A. Perhatikan bahwa SA itu sama dengan SB dan SB itu sama dengan 0, dan bahwa untuk X dalam A, B berlaku S aksen X sama dengan F aksen X min FB min FA per B min A. Nah, jadi inti dari pembuktiannya itu sekarang kita buat suatu pengamatan penting. Nah, jika kita ketahui bahwa terdapat suatu bilangan C dalam A, B yang memenuhi X aksen C sama dengan 0, maka di situ fungsinya selesai. Karena persamaan terakhir akan mengatakan bahwa 0 sama dengan F aksen C min FB min FA per B min A yang setara dengan kesimpulan teorema. Nah, mengapa S aksen C itu sama dengan 0? Karena S kontinu pada A, B, maka S harus mencapai nilai maksimum atau minimum pada selang tersebut. Jika kedua nilai itu kebetulan 0, berarti Sx itu identik 0 di seluruh A, B. Sehingga S aksen X sama dengan 0 untuk semua X dalam A, B, dan itu semua sudah cukup. Jika salah satu nilai maksimum atau minimum berbeda dari 0, maka nilai-nilai tersebut pasti dicapai pada suatu titik C dalam A, B. Karena S dikali A sama dengan S dikali B sama dengan 0 dan S terdiferensial dalam A, B, maka menurut teorema titik kritis kita mendapatkan S aksen C-nya itu 0. Nah, jadi kita perlukan itu untuk membuktikan teorema. Nah, sekarang kita akan bahas contoh 1. Terdapat soal, carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rataan untuk fx sama dengan 2 akar X pada selang tertutup 1-4. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita akan turunkan fx terlebih dahulu. Diketahui bahwa fx tadi sama dengan 2 akar X itu sama dengan 2x pangkat 1/2. Lalu kita turunkan F aksen X sama dengan 1 per akar X. Langkah kedua, kita akan menghitung kemiringan garis sejajar. Kemiringan garis rata-rata dihitung dari FA min FB per B min A. Diketahui bahwa A itu sama dengan 4 dan B itu sama dengan 1. Didapat hasilnya itu adalah 2/3. Setelah itu, kita akan menerapkan teorema nilai rata-rata, yang dimana F aksen X itu sama dengan 1 per akar X, lalu F aksen C itu sama dengan 1 per akar C. Untuk mengetahui
nilai C itu kita akan samakan kedua persamaan. Yang pertama itu ada 1 per akar C sama dengan 2/3. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan keduanya. Didapat hasilnya 1 per C sama dengan 4/9, atau C sama dengan 9/4. Yang dimana 9/4 ini ada di selang terbuka 1 sampai 4. Perkenalkan, nama saya Hitan Arif Pranaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang nomor 2. Jadi pada contoh ini itu kita menggunakan teorema nilai rata-rata untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 2 min x plus 1. Karena fungsi ini adalah polinomial, maka ia pasti kontinu dan pasti dapat diturunkan. Artinya teoremanya boleh kita terapkan. Langkah pertamanya adalah mencari kemiringan garis sekan antara titik minus 1 dan 2. Pertama-tama itu kita hitung nilai fungsinya, di mana f2 itu hasilnya adalah 3 dan f-1 itu hasilnya adalah 0. Maka kemiringannya menjadi 1. Menurut teorema nilai rata-rata, harus ada titik C di dalam interval yang kemiringan garis singgungnya juga sama dengan 1. Maka kita cocokkan dengan turunannya, di mana f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 2x min 1. Itu kita setarakan menjadi 3c kuadrat min 2c min 1 sama dengan 1. 3c kuadrat min 2c min 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini itu kita mendapatkan dua nilai dari rumus kuadrat, yaitu c mendekati min 0,55 dan c mendekati 1,22. Nah, keduanya itu berada di dalam interval min 1 dan 2, sehingga keduanya memenuhi teorema nilai rata-rata. Oke, baik. Di sini saya Siti Rohma akan menjelaskan contoh 3 tentang teorema nilai rata-rata. Di sini ada contoh yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2/3 dengan selang min 8 sampai 27. Langkah pertama, kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut, yaitu f turunan pertama x sama dengan 2/3x pangkat min 1/3 sama dengan 2/3 akar 3 dari x. Selanjutnya, kita cari turunan kedua dari fungsi tersebut, yaitu f turunan kedua x sama dengan min 2/9 x pangkat min 4/3 sama dengan min 2/9 akar 3 dari x pangkat 4. Selanjutnya, f turunan c-nya yaitu kita memakai rumus fb dikurangi fa per b dikurangi a. 3c min 1/3 3c pangkat min 1/3 sama dengan f27 dikurangi f min 8 sama dengan 9 dikurangi 4 per 27 ditambah 8 sama dengan 5/35. Kita sederhanakan 5/35 yaitu 1/7. Selanjutnya, C pangkat min 1/3 sama dengan 3/14 sama dengan C 1/3 sama dengan 1. Selanjutnya nilai C adalah 14/3 dipangkatkan 3 yaitu kurang lebih 102. Dan 102 tidak memenuhi selang yang ada yaitu min 8 sampai 27. Lanjut ke grafik, yaitu sesuai yang tadi dicek tanda, yaitu di turunan pertama negatif, di turunan kedua negatif, jadi turun cekung ke bawah, dan di turunan kedua ada naik
cekuk ke bawah juga. Kemonotonan. Kemonotonan fungsi adalah sifat yang dimana kita dapat menentukan fungsi naik atau turun pada suatu interval. Kita andaikan F terdefinisi pada selang interval I, baik itu terbuka, tertutup, atau tidak satupun. Kita katakan bahwa F naik pada interval I untuk setiap bilangan X1 dan X2 dalam interval I. X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Yang kedua, F turun pada interval I untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam interval I. X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih besar dari Fx2. Yang ketiga, F monoton murni pada interval I jika F hanya naik saja pada interval I atau hanya turun saja pada interval I. Yang selanjutnya ada teorema kemonotonan. Kita andaikan F kontinu pada selang interval I dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam interval I. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk setiap titik dalam X dari interval I, maka F naik pada interval I. Yang kedua, jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua titik dalam X dari interval I, maka F turun pada interval I. Teorema B. Jika ada F aksen X sama dengan G aksen X untuk X dalam A dan B, sehingga menghasilkan konstanta C, maka Fx sama dengan Gx plus C, dengan syarat untuk X dalam A dan B. Penerapannya, seperti Fx sama dengan 2x min 1 dapat diturunkan menjadi F aksen X sama dengan 2x. Lalu Gx sama dengan 2x min 3 dapat diturunkan menjadi G aksen X sama dengan 2x. Oke, selanjutnya kita bakal bahas contoh penerapan teorema B. Teorema B itu apa sih? Jadi teorema B ini itu jika dua fungsi memiliki turunan yang sama, maka perbedaan antara fungsi tersebut itu ada pada konstantanya atau nilai C-nya. Nah, teorema B ini menyatakan bahwa jika f aksen X sama dengan G aksen X, maka Fx sama dengan Gx plus C. Teorema ini menjadi dasar mengapa kita selalu menambahkan konstanta integrasi C saat mencari integral tertentu atau anti turunan. Nah, kita punya contoh soal di sini. Jika diketahui Fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 7x min 1 dan Gx-nya sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 7x min 10. Nah, pada Fx dan Gx ini kan yang beda cuma konstantanya ya. Nah, sekarang kita cari nih turunannya. Jadi ditanya apakah turunan Fx ini sama dengan turunan Gx. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu nih turunan dari Fx-nya. Jadi turunan dari Fx sama dengan, nah turunan dari 4x pangkat 3 itu kan pangkatnya dikalikan ke depan dan pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 dikali 4 x 3 pangkat 3 dikurang 1, jadi 12x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat sama 2 dikali 2x pangkatnya dikurang 1, jadi 4x. Turunan dari 7x yaitu 7. Konstantanya diturunkan kan jadi nggak ada ya nilainya. Nah, begitu pula sama, lakukan hal sama pada Gx, karena pada fungsi Fx dan Gx yang beda hanya konstantanya aja. Karena turunan dari Fx sama dengan Gx, maka F aksen X sama dengan G aksen X.